Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan membahas mata kuliah kinematika teknik. Di mana kinematika teknik ini adalah gabungan juga dari dinamika pemesinan. Kenapa? Karena di pelajaran MKM kita sudah belajar nantinya di mekanika kota material ada bagian dari nantinya di kinematika teknik. Pada minggu pertama ini kita akan membahas pertemuan awal, yaitu menjelaskan tentang RPS. Di mana di RPS nanti kita akan melihat aturan perkuliahan dan tujuan apa yang kita capai dalam pelajari kinematika teknik. Rencana awal adalah dalam mata kuliah ini kita pertama mengenal basic dulu tentang kinematika teknik ini, yaitu kecepatan analitik menggunakan metode grafis. Dan beberapa contoh soal yang akan kita lakukan. Biasanya di kinematika teknik ini ada beberapa metode yang digunakan. Kalau di analitik kita menggunakan metode bilang kompleks, dan kalau di di metode grafis kita menggunakan metode poligon. Nah, untuk yang semester ini kita menggunakan metode poligon, di mana metode poligon ini kita cuma menarik garis dengan arah dan model kecepatan tergantung dari arah panah yang di dalam soal tersebut. Ini ada beberapa pertemuan yang akan kita apakan untuk satu semester ini. Itu pertemuan pertama. Kita kenalan sedikit tentang kinematika teknik. Yang keduanya kita 2 dan 3 minggu kedua kita bahas tentang dasar kecepatan analitik dan grafis. 4 sampai 5 kita menganalisis poros engkol. 6 sampai 7 kita bahas kecepatan jika ada di pada batang. Nah, harapan kita ya di pemahaman kinematika teknik ini kita bisa memahami dan menganalisis dan analisa bagaimana caranya mencari kecepatan dan percepatan di poros engkol. Untuk minggu ke-9 dan 10-nya kita nanti membahas tentang analisis mekanisme yang terhubung, dan juga di minggu terakhir kita membahas kecepatan relatif untuk buah titik yang berhenti. Oke. Nah, untuk referensi yang kita gunakan di mata kuliah ini yaitu buku Helen Coy, Dynamics of Masonry, John Willy, Martin, Kinematika dan Dinamika Teknik, dan Norton, Design and Machinery, MC Grohill. Ini ada referensi ya. Kalau seandainya kita mencari referensi gambar untuk menyelesaikan soal-soal dalam kinematika teknik, kita cukup dengan buku yang 3 ini. Mungkin kalau ada tambahan lain atau buku yang lain kita bisa ambil sebagai referensi. Dan juga untuk aturan perkuliahan ya, dalam kontrak perkuliahan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami, bahwasanya kita ada tugas yang harus kita selesaikan dalam setiap minggunya dan setiap pertemuan. Mana pertemuan itu termasuk dalam tugas mandiri dan tugas kelompok. Presentasinya nanti kita diskusikan pada minggu kedua, tapi di sini gambarnya adalah untuk tugas presentasinya itu sekitar 25%, absensi 20%, UAS 35%, dan UTS 25%. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk nextnya untuk kerjaan kinematika ini. Secara umum ini adalah mata kuliah yang kita pelajari di semester 3 ini. Karena ini akan berlanjut, yaitu kita di semester berikutnya kita akan membahas dinamika teknik. Kenapa? Karena kita sengaja bagi ini 2 bagian. Tujuannya itu adalah supaya basic dasarnya tentang kinematik sebelum kita melompat ke dinamika teknik itu akan mudah diselesaikan. Oke, sekedar gambar umum kita akan lihat gimana basicnya dan yang dinamakan kinematika teknik itu. Ilustrasinya kita bisa lihat pada video berikut ini. Contoh model mekanisme dari engkol muncul.
Di sini kalau seandainya di pelajaran mata kuliah konversi energi, kita akan menghitung misalnya tekanan pada pada tekanan piston yang dia digambar seperti ini. Ini PNS-nya, 1 ATM-nya, dan PMI-nya. Nah, di kinematik kita cuma belajar mencari solusinya bagaimana perhitungan dari mekanisme seperti ini, mekanisme linknya batang monocycle-nya. Nah, ini pun bisa kita kerjakan kalau seandainya kalau seandainya kita menggunakan metode, ada namanya metode dalam kompleks dan ada juga namanya metode grafis. Ini satu contoh yang kita bisa ilustrasikan model mekanisme engkol muncul yang nantinya akan kita bahas di depan nanti gambar umumnya secara garis besar untuk bagaimana percepatan mekanisme seperti pada gambar ini. Kita bisa lihat bagaimana ilustrasinya seperti ini. Nanti kita gambarnya akan emas kita bahwasanya inilah yang akan kita cari, apa yang kita cari di sini. Kita lihat ilustrasi seperti ini. Nah, di pelajaran itu biasanya kita tidak menghitung bagaimana tekanannya di piston, cuma kita menghitung bagaimana putaran linknya seperti apa. Dan ini akan kita cari dengan metode-metode bilang kompleks atau metode grafis seperti itu. Makanya di mekanisme ini ada beberapa hal yang kita harus pahami. Ada bagian-bagian tertentu di mesin seperti itu. Ada bagian-bagian yang dia mengisi diri. Kita definisinya menghitung tekanan udara di dalam dekat piston dan menghitung dimana titik mati atas dan titik bawah. Di mekanisme ini kita cuma melihat mekanisme ini dan bagaimana menghitung kecepatan masing-masing batang yang ada di ilustrasi seperti ini. Ini satu contoh yang bisa kita gambar umum. Ini baru mekanisme engkol muncul. Nantinya kita akan belajar tentang bagaimana kalau seandainya ada join di batang ini dan ada bagaimana kalau seandainya mekanismenya ada beberapa batang. Konsepnya semuanya adalah kita awali dengan mekanisme engkol muncul. Supaya kita lebih paham. Kecepatan ini sekian, kalau di standar 1200 sekian, itu nggak susah kita menangkapnya. Jadi kalau seandainya kita bikin dia ilustrasi ini, kita bisa dapat gambar umumnya bagaimana sih kecepatan sebuah mekanisme itu kalau seandainya bergerak punya putaran tertentu. Secara garis besar saya bikin seperti ini. Secara umum gambarannya seperti ini. Kameranya tolong ada gambar dulu. Apa tulis? Ini. Ya, Mbak. Sino. Sesuai dengan gambaran yang terlihat di atas, kita bisa mengaplikasikan seperti ini. Ini rootnya, batangnya. Ini ada nama batang 2 dan juga ada batang 3 di sini. Nah, metode ini dalam penyelesaiannya ada 2 metode biasanya yang umum dipakai ya. Satunya adalah metode bilangan kompleks namanya. Biasanya dengan metode bilangan kompleks ini kita bisa mengetahui sudut setiap saat. Artinya apa? Setiap pergerakan satu derajatnya pergeserannya berapa, sudut ini berapa, putarannya berapa.
dan sini berapa yang ditempuhnya. Makanya yang kita bilang komposisi kita bisa tahu. Yang kedua dengan metode apa? Grafis atau poligon. Nah, di sini kita bahas dengan metode poligon. Kenapa? Di metode poligon kita tidak menentukan berapa sih sudut per titik dalam pergerakan ini. Cuma kita bahas bagaimana menghitungnya kecepatan batang A dan batang B dan batang ini, semua batang 4 slider. Konsepnya adalah seperti ini. Kalau seandainya putarannya ke bawah, gambarnya dan garis lurus ini batang ini kita alami di sini itu dari VA. VA itu sama dengan ini batang 2 O2A kali dengan omega 2. PB sama dengan PA vektor PBA. Nah, omega 2 ini adalah dalam radian per rpm. Biasanya dalam soal itu biasanya kita menggunakan rpm. Nah, untuk menjadikan dia VA ini, kita harus ubah rpm itu menjadi radian per detik. Caranya adalah 2 pi per 60 kali dengan berapa nih rpm-nya, misalnya 1200, kita pakai 1200 ya. Maka hasilnya adalah rad per detik. PC ada di sini, VA sama VBA. Nah, VB itu adalah batang B sejajar silinder dari VA, kita tahu ini 300 batang BA. Ini konsep 1 ini sama 2 ini, inilah konsep dasar dalam menggunakan metode pencarian mekanisme ekor luncur dengan metode poligon. Oke, di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak telah menjelaskan untuk cara mencari panjang antara batang VA dan VB. Nah, dari gambar yang Bapak bikin di depan tuh, yang VA-nya yang mana, Pak? Dan yang VB-nya yang mana, Pak? Untuk menemukan batang VA dan VB, Pak. Sedangkan yang di depan yang ada titik O2 dan titik A, nggak ada yang VA sama VB ya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang VA sama VB ini kan kita menggunakan poligon, menggunakan poligon metode grafis. Nah, VA itu adalah kita bikin gambar seperti ini. Kita konsepnya itu adalah 300 batang. Misalnya, ini contohkan saja seperti ini. Misalnya VA ini dapat nilainya misalnya, contohnya misalnya 30 dalam radian per detik aja. Contohnya maksudnya skala dan per detik misalnya 1/100 misalnya dalam hitungan seperti ini, O2A dikali dengan omega 2, maka kita ambil aja seperti ini. Karena arahnya ke bawah, kita ambil poligon seperti ini. Ini OV, ini titik A, yang ini dan VA. Oke. Jadi kalau seandainya putarannya ke bawah, cara bikin gambar metode grafisnya yang berikut, kita cuma narik garis yang siku-siku seperti ini. Dan panjangnya siku-siku ini adalah omega 2, O2A dikali omega 2. Maka dapatkan misalnya di 30 rad per detik, sudah skala 1/100 sepanjang seperti ini. Ini yang kita pakai yang namanya 30 rad per detik. Itu contoh jawabannya bagaimana cara menentukan VA. VB-nya juga, kalau saya VB dia VC-nya sini kan kita bikin gambarnya saja slider dulu seperti ini. Dan kita tarik garis VBA. Ini kita taruh di sini seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Maka ini namanya titik B, ini namanya VB. Ini VBA. Inilah yang namanya metode poligon. Jadi untuk menghitung seperti yang gambar yang ilustrasi ke depan, kalau seandainya kecepatannya diketahui, putaran sudah diketahui,
VA kita dapatkan, dengan ini kita dapatkan VA, VB, VBA. VA itu dapat dari nilai-nilai yang diketahui, itu O2A. Dari O2 VA, omega 2 yang diketahui di dalam soal. Oke? Siapa lagi yang bertanya? Izin Pak, saya bertanya Pak. Oke, silakan. Sesuai tadi penjelasan Bapak itu kan berdasarkan arah mengikuti arah jarum jam. Berarti kalau untuk lawan arah jarum jam, posisi grafik poligon itu terbalik apa bagaimana? Oke, terima kasih. Kita coba kan ya, kita bikin lawan arah poligon. Terima kasih Stefano yang bisa memberikan pertanyaan. Kita coba jawab ya dengan metode grafis. Misal, nih, contohnya seperti ini. Di titik A, di titik B. Ini kalau saya lihat tadi ya, apa namanya? Saya berlawanan nih. Kita coba seperti ini. Omega 2 batang 2, batang 3, batang 4. Ini C. B, beri. Oke, kita coba seperti ini. Kita ikuti alurnya seperti ini. Konsep dasarnya poligon VA sama dengan O2A dikali dengan omega 2. Kita rapikan lagi dari bandingan seperti ini. Jadi O2A dianggap misalnya dijadikan rata per detik, B2 nya itu adalah dalam Pi 2Pi per 60 dikali dengan omega 2. Nah, isinya ini adalah satunya nanti dalam radian per detik. Jika kalau seandainya hasilnya didapatkan misalnya 1000 atau taruhlah misalnya 2000. Oke, juga ini boleh jadi sama dengan 2000 itu sama dengan 2000 cm per detik. Yang jadi masalah itu adalah yang angka 2000 ini tidak mungkin kita pakai di buku ukurannya quarto. Kita jadikan skala, jadi kita pakai skala 100 20 cm per detik dengan skalanya 1/100. Oke, kita cobakan VA-nya arah kemana. Kita ini misalnya seperti ini, guru seperti ini, kita ambil seperti ini. Ini namanya OV, setiap awal poligon namanya OV, ini titik A, arahnya ke atas. Ingat konsepnya adalah tinggal lurus ini ya, batang ini. Terus masuk ke yang 20 ini. 20. Ini kalau misalnya dalam sentimeter ini. Lanjut ke VB. Nah, VB-nya ini adalah kita berawal dari VA. Jadi makanya di sini disebutkan VA, VBA. Jadi VA sudah diketahui 20 tadi, kita sudah di sini. Makanya poligonnya di sini kan. Mulai kita narik garisnya di sini nanti. Di titik ujung titik pangkal A. Ini saya bikin oke. Di sini saya lanjutkan dengan 13 batang DA. VB itu mana dia? Slider. Berarti dia sejajar slider. Realisasinya seperti ini. Ini dulu dibikin. VB-nya slider. Sejajar slider itu adalah ke kiri pun boleh, ke kanan pun boleh. Seperti ini. Jadi seperti ini. Ini boleh dikatakan namanya VB. Masalah kiri kanan arahnya kita tidak tahu. Nanti pas kita melanjutkan poligonnya vektor seperti ini baru kita tahu. Katanya dari VA, berarti spidol kita ini di sini posisikan di VA. VBA kita angkat di sini VBA-nya. Tapi ini VBA ini A sama B, kita tarik garis lurusnya, tapi sudut awal menggarisnya kita mulai di titik A. Oke. Ini nama 13 batang titik A. Pertemuan di titik inilah kita tentukan di titik B. Dari O ke B dinamakan VB. Dari A ke B namanya VBA. Maka dapat ini dapat dan ini pun dapat. Jadi lihat perbedaannya. Kalau di sini kita arahkan ke bawah, dia bentuk poligonnya seperti ini. Poligon 1 saya ini A. Ini saya ambil ini yang 2 ini.
bentuk poligonnya dengan metode poligon arahnya pun juga berbeda. Ini contoh ilustrasi sederhana ya tentang ilustrasi mekanisme Kolb-Runcur dengan menggunakan metode grafis dengan dua arah yang berbeda. Ini arahnya C arah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang basic atau dasarnya kita nantinya melanjutkan mata kuliah ini di minggu berikutnya. Ini adalah dasar kita dalam membahas masalah kinematik dengan menggunakan metode grafis. Oke, sip. Coba. Nah, ambil bukan di sini, coba di situ. Oke, untuk lebih memahami tentang masalah kinematik, kita bikinkan satu model soal yang ke depan. Saya bikin dulu seperti ini. Mungkin saya balik alatnya ini. Di sini posisinya, misalnya ini. Ini contoh soal masalah ukuran nanti saya melihat bagaimana bentuk poligon ini. Siapa yang bisa? Coba saya cek soal. Ya. Perhatikan ya konsep dasarnya untuk apa? Walaupun diputar kemanapun dia, tapi kalau udah tahu konsep dasarnya dia mudah untuk dikerjakan. Ini baru baru satu model model bentuk mekanisme. Apalagi nanti kita masukkan mekanisme yang lainnya. Langkahnya jangan lupa langkah. Maka awalnya mana kita bikin poligon. A dulu ya. Ini dari A. Ya, kiri A. Ya, semua dari A. Ya, sana. Ya, betul ya. Ya, A dulu, kiri A. Jadi nanti kiri A. Ya, di bawahnya baru oke, oke. Ini baru tulis terus tenang panji naik gitu ya. Oke kan aja dulu. Oke, ini satu contoh ya.
kita bolak-balikkan ini mekanisme ini, kemana arahnya, putarannya. Yang namanya konsep sama ya, kita konsep seperti ini. Yang kita tahu kita punya yang nama VA dan VB. Ya. Itulah satu contoh yang bisa itu teman-teman yang sudah bisa bikin modelnya. Kalau putar pun seperti itu tidak masalah. Kalau seandainya dia balik isi pun nggak ada masalah juga. Yang penting basicnya kita sudah pahami. Ya. Oke, mungkin itu saja bisa saya jelaskan tentang apa gambar umum. Untuk lebih pahamnya nanti kita akan coba menyediakan banyak latihan. Tapi yang jelas yang namanya mekanisme metode grafis yang perlu dipahami adalah konsep-konsep kalau dia link batang ini namanya pembuka aku ini slider. Ini batangnya. Nah kalau batang kalau ada batangnya ini selalu 13 batang, yang kalau slider saja slider. Nah, ini pembuka aku. Nah perhitungannya sama seperti kemasan nantinya. Kalau saya untuk mencari ini seperti ini, metode grafis hukum dasar harus kita pahami. Ya, itu lebih pahamnya nanti kita akan cobakan berbagai banyak macam latihan supaya kita lebih mengerti. Oke, sekian saja mata kuliah kinematik hari ini sebagai gambaran dasarnya dan berbanyak latihan di rumah. Nanti kita masuk berbagai macam metode yang mau kita bahas dan apa yang mau kita kerjakan nextnya. Nanti ada namanya metode titik berhenti, namanya metode jempar batang, mekanisme empat punggung dan berbagai macam lain. Tapi seluruhnya itu selanjutnya itu basicnya dari sini semuanya. Kalau misalnya kita bisa paham di sini semuanya, itu pun akan mudah. Ya, untuk hari ini sekian saja yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bisa diambil pemahaman tentang ini. Usahakan banyak latihan banyak membaca buku yang nanti kejelasan dari awal atau mau dibaca di rumah. Dan ini kita harapkan konsepnya itu mengerti basic dasar tentang poligon dan metode grafis. Dan kalau seandainya itu bisa kita selesaikan berbagai macam bentuk model, nanti kita pas akhir menuju UAS kita bisa menyelesaikan berbagai macam bentuk soal ini. Dan harapannya adalah semua yang dibahas di sini itu di mekanisme itu adalah semuanya pada umumnya adalah mekanisme engineering, mekanisme batang. Nanti ada namanya kalau seandainya nanti dalam kayak kelompok anggu, kayak mekanisme robotik, semua itu adalah kita menggunakan mekanisme kinematik. Nah penyelesaiannya di mekanisme kinematik bisa diselesaikan yang sederhana. Ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Besok siapkan semua yang sebagai persyaratan awalnya. Yang pertama adalah rosiku, kalkulator, pensil, dan kalau bisa ada buku besar. Kalau buku besar itu fungsinya adalah jika kita bikin gambar kita tidak repot. Kalau kecil itu susah. Kalau ada buku besar dan peroleh sebesar ini akan lebih mudah. Ya. Sekian saja penjelasan pada hari ini. Besok kita ketemu lagi di hari dan jam yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.